Shalom, sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakang, mengatakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakang. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya mau senyum tapi lagi berat banget masalah nih Pak Pendeta. Saya mau senyum tapi lagi bebannya lagi berat banget Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, sukacita anak Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan. Sukacita anak Tuhan karena kita punya Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, aku mampu bersukacita. Bilang kanan kirimu, kamu juga mampu bersukacita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Apalagi saya lihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Minggu ini lebih semangat lagi, lebih setia lagi. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara, yang bawa kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Nggak bawa kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Daniel 6 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Dan sedikit penyesuaian di Alkitab buku saudara, mungkin di Alkitab buku saudara ayat yang ke-25. Yuk sama-sama kita lihat mulai dari kata kemudian. Saya 26, saudara 27, 29. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayat 26, demikian firman Tuhan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. 27, silakan. Sama ini memberikan berita bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel, sebab dialah Allah yang kekal dan selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28 dikatakan apa? Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. 29 sama-sama. 3, iya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman dan pada zaman pemerintahan Kores orang. Saya tertarik untuk aja saudara lihat ayat 28 sekali lagi saudara. 28 dikatakan apa? 3, iya. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan apa? Di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Saya mau bilang saudara, sadar nggak sadar, suka nggak suka, saudara dan saya, sehebat apapun kita, seluar biasa apapun kita, siapapun latar belakang kita, saya mau bilang saudara, kita manusia yang terbatas saudara. Sekali lagi, saya mau bilang saudara, mau siapapun kita, sehebat apapun kita, seluar biasa apapun, kita harus menerima kenyataan bahwa apa? Kita manusia. Dan karena kita manusia, kita punya yang namanya keterbatasan. Nah, makanya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tahu keterbatasannya, dia sadar betul bahwa dalam menjalani kehidupannya dia butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kita butuh pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya pertolongan Tuhan sudah Tuhan sediakan. Katakan amin. Mungkin ada di antara saudara yang menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau pertolongan Tuhan sudah Tuhan sediakan, tapi kenapa saya melihat pertolongan Tuhan hari ini Pak Pendeta? Kalau pertolongan Tuhan sudah Tuhan sediakan, kenapa dalam masalah ini saya belum lihat pertolongan Tuhan? Kalau pertolongan Tuhan sudah Tuhan sediakan, kenapa dalam persoalan ini, kenapa dalam sakit penyakit ini, kenapa dalam situasi ini aku belum lihat pertolongan Tuhan Pak Pendeta? Di mana pertolongan Tuhan yang katanya sudah Tuhan sediakan? Saya mau bilang saudara, pertolongan Tuhan sudah Tuhan sediakan. Tapi seringkali kita seperti tidak melihat pertolongan Tuhan, bukan karena Tuhan belum sediakan pertolongannya, tetapi karena pemahaman kita yang salah tentang cara Tuhan menolong. Seringkali karena kita tidak punya pemahaman dengan konsep pertolongan Tuhan, makanya seringkali sekalipun pertolongan Tuhan sudah taruh di depan mata kita, saya mau bilang saudara, kadang-kadang kita nggak melihatnya saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, sadari kita manusia yang terbatas. Katakan amin. Saya tadi pagi jujur saudara, saya juga
Jujur saya sebenarnya mau izin hari ini, saudara. Saya tadi pagi saya bangun, saudara, karena memang jadwal saya sedikit agak padat, saudara. Kemudian bangun pagi, tadi malam sebenarnya aman, tapi ketika bangun pagi, badan saya rasanya berat banget, saudara. Saya mau bangkit dari tempat tidur, rasanya kayak capek banget gitu, saudara. Kayaknya nggak kuat gitu, saudara. Saya mau izin, tapi ketika saya ingat wajah-wajah jemaat SCBD yang begitu cute, saudara nggak percaya? Saya ngomong ini semua cabang loh. Saya mau bilang, saudara, akhirnya saya datang. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, orang yang sadar akan keterbatasannya, dia tahu bahwa dia butuh pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan sudah Tuhan sediakan, tapi seringkali tidak terlihat karena pemahaman kita salah, pemahaman kita keliru tentang konsep pertolongan Tuhan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema khotbah, yaitu bicara tentang pemahaman tentang pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang benar tentang pertolongan Tuhan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita akan punya pemahaman yang benar tentang pertolongan Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi dengan pemahaman yang benar, kita senantiasa melihat pertolongan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pemahaman yang benar tentang pertolongan Tuhan? Yang pertama saya mencatat adalah pertolongan Tuhan dinyatakan bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi mereka yang hidup dalam Tuhan. Amin. Coba kita buka ayatnya yang ke-2 sampai 5. Sama-sama kita baca. 2 sampai ayat yang 5 masih dalam Daniel 6 tadi, saudara. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat berapa? 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan apa? Di seluruh kerajaan. Ayat 3, membawahi mereka diangkat berapa? 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah, jadi total ada berapa? 123 orang, saudara. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya apa? Ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi daripada pejabat tinggi dan para apa? Karena ia mempunyai, sama-sama bilang sama saya, roh Tuhan ada atas dia. Sama-sama bilang sama saya, pengurapan Tuhan ada atas dia. Amin. Dan raja bermaksud untuk apa? Menempatkannya atas seluruh kerajaan. Ayat yang kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu apa? Mencari alasan dakwaan terhadap Daniel tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia apa? Sama-sama bilang sama saya, Daniel setia. Sama-sama bilang sama saya, Daniel hidup dalam Tuhan. Amin. Dan tidak ada didapati sesuatu apa? Kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Daniel itu, saudara, dia di dalam pekerjaannya, karena dia hidup di dalam Tuhan, ada roh Tuhan di dalam dia. Roh Tuhan di dalam dia mengerjakan perkara yang luar biasa, membuat pekerjaan yang luar biasa. Katakan amin. Saya mau bilang, saudara, sama seperti saudara dan saya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita berjalan dalam jalannya Tuhan, saya mau bilang, saudara, ada roh Tuhan yang tinggal dalam kita, akan membuat hidup kita luar biasa. Katakan amin. Makanya nggak heran ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, sama seperti Daud ketika dia diurapi roh Tuhan, bertahta atas Daud, hidupnya luar biasa. Hidup kita juga akhirnya jadi luar biasa, sampai orang terheran-heran, kok bisa ya? Perasaan kita dari latar belakang yang sama, perasaan kita dari level yang sama, perasaan kita dari background pendidikan yang sama, tapi kenapa kok dia lebih sukses dari saya? Kenapa kok dia lebih hebat daripada saya? Kok bisa dia mencapai hal-hal itu? Kok bisa dia mengerjakan semuanya itu? Saya mau bilang itu karena roh Tuhan ada atas kita. Katakan amin. Saya mau bilang, saudara, tetapi begini, akhirnya konsekuensinya ketika ada orang di luar sana yang tidak jaga hatinya, iri hati bisa datang, niat jahat bisa datang, niat untuk menjatuhkan, memfitnah, menyerang itu bisa datang. Saya baca survei, saudara, persaingan pekerjaan di kota besar itu ini mengerikan, saudara. Di kota besar yang namanya rekan kerja ternyata menjadi salah satu orang yang paling berbahaya untuk pekerjaan kita, untuk bisnis kita, saudara. Di sini nggak ada, mungkin di Bojongkenyot sana, saudara. Haleluya. Nah, akhirnya begini, saudara, orang kalau dia nggak jaga hati, akhirnya dia akan punya rancangan jahat, dia akan punya niat jahat untuk fitnah, hancurkan kita. Tapi kabar baiknya begini, selama kita hidup di dalam jalan kebenaran yang Tuhan, sama seperti Daniel, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan. Katakan amin.
Artinya apa? Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Pertolongan Tuhan akan membawa kemenangan bagi kita. Tepuk tangan sekali lagi yang Maria buat Tuhan. Haleluya. Nah, tapi begini saudara, Tuhan ingetin saya tadi pagi saudara tentang hal ini, bahwa kita harus ingat baik bahwa pertolongan Tuhan sama seperti berkat yang kita bahas 2 minggu lalu, itu Tuhan sediakan hanya, sama-sama bilang sama saya, hanya di jalan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hanya dalam kebenarannya Tuhan. Artinya di luar itu tidak ada pertolongan Tuhan. Jadi jangan harap kalau kita jahat, jangan harap kalau kita punya rancangan jahat buat orang lain, dan ketika terjadi peperangan Tuhan tolong kita. Saya mau bilang saudara, mohon maaf, malaikat datang dan bilang sorry Gak apa-apa udah lihat pemilu namanya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada orang jahat, dia fitnah orang, dia jatuhkan orang, dia sikat orang, tapi terjadi peperangan, dia minta pertolongan Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong saya supaya aku bisa menjatuhkan dia. Meskipun meneriku jatuh, malaikat datang, bukan tangan manusia yang menjatuhkanmu, tapi tangan Tuhan gara-gara lu jahat. Gak apa-apa lah, khotbah keras dikit gak apa-apa ya, masih tanggal 8, masih suasana bulan baru juga. Saya percaya gaji belum habis sama. Nah, pendeta sudah cuma numpang lewat Pak Pendeta, darah Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, artinya begini saudara, jangan harap kalau kita jahat sama orang terus Tuhan akan tolong kita saudara. Kenapa? Karena ketika kita jahat sama orang, artinya kita sementara memposisikan diri kita bukan di jalan kebenarannya Tuhan, dan tidak ada pertolongan di sana. Jadi jangan harap kita bisa menemukan pertolongan Tuhan kalau kita tidak di jalannya Tuhan. Ibarat kita ke Indomaret nyarinya semen saudara. Ada nggak? Misi Mbak, selamat datang di Indomaret. Ada semen, cari apa Pak? Semen. Cari masalah ya Pak ya? Iya kan? Saya mau bilang saudara, pertolongan Tuhan sedia. Makanya kalau saudara ingat kesaksian gembala sidang kita, gereja kita kan serangannya luar biasa. Gereja kita saudara, kalau saudara yang sudah lama jadi jemaat di Beria, saudara pasti tahu serangan demi serangan itu luar biasa saudara. Tapi gembala sidang kita dalam satu kondisi serangan yang luar biasa, dia bilang begini, Tuhan, kalau orang itu yang serang saya hidupnya nggak jauh lebih baik daripada saya, Tuhan tolong bela saya Tuhan. Saya mau bilang saudara, dan itu pun yang saya lakukan dalam perjalanan kehidupan saya. Dan saya mau bilang, gembala sidang membuktikan, saya membuktikan, gereja membuktikan pertolongan Tuhan dinyatakan bahwa mereka hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada pertolongan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa? Yaitu bicara tentang pemahaman yang benar tentang pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah pertolongan Tuhan terkadang bisa tampak terlambat. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan terkadang bisa tampak terlambat. Coba kita lihat ayat 17 sampai 18 saudara. Ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Haleluya, sama-sama kita baca 3. Iya, sesudah itu raja lalu diambilnya lava dan dilemparkannya ke dalam. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang dialah yang kiranya apa? Ayat 18, maka dibawalah pada mulut gua itu, lalu mencap itu dengan apa? Dan dengan cincin materai pada para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Dua minggu lalu sempat kita singgung bagian ini saudara. Menurut saudara, waktu yang paling tepat dari perspektif kita untuk Tuhan menolong adalah sebelum dia dilemparkan ke dalam gua singa atau sesudah dia dilemparkan ke dalam gua singa? Ulangi. Memang kalau belum makan siang ini lepas semua. Menurut saudara, waktu yang paling tepat Tuhan menyatakan pertolongan sebelum dilempar ke gua singa atau sesudah dilempar ke gua singa? Yang sesudah boleh angkat tangan. Yang sebelum boleh angkat tangan. Saya mau bilang nih, yang lain jawab apa? Sekali lagi, yang sebelum boleh angkat tangan, yang sesudah boleh angkat tangan, yang memang nggak mau jawab boleh angkat tangan. Tapi saya mau ajak saudara untuk berlogika dengan baik dan benar. Secara logika umum manusia, kalau saudara nggak tahu kisahnya, kalau kita nggak tahu kisahnya, tentunya sebelum dong. Iya kan? Masa sesudah?
Harusnya kan pertolongan. Kalau saudara sering nonton sinetron Indosiar, nonton. Di Indosiar itu kan kalau misalnya pertolongan itu biasanya sebelum terjadi kejadian yang paling mengerikan. Misalnya kalau kisahnya Daniel, sebelum Daniel dilemparkan ke gua singa, tiba-tiba Tuhan kirim orang menolong berkata, tunggu. Biar kamu nih udah mau tidur. Nah, sih kan mentang-mentang dingin, empuk kursinya berdosa. Udah pikirannya, habis ini nasi campur babi tapi saya udah kapok ngomong babi, saudara. Saya udah kapok ngomong nasi babi, bakmi babi. Saya udah kapok. Karena setiap cemat undang saya selalu makanannya babi terus. Ya, pendeta juga manusia. Kalau makan babi terus kolesterol. Tolong. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, secara logika manusia, jangankan kita, nenek-nenek tatoan depan SCBD juga tahu. Timing yang paling tepat sebelum dilemparkan buah singa, Tuhan kirimkan leader itu Nebukadnezar atau siapa yang langsung bilang, stop lo! Jeng jeng. Bisa kan di kamera langsung jeng. Ai cikilarti ai. Itu sinetron India. Dia mau bilang iya kan? Kalau udah dimasukkan ke dalam gua singa, logikanya too late. Yang ada teman-teman dan dia langsung terlambat sudah kau datang padaku pom. Kita harus akomodir ini anak-anak muda tahun 40-an. Sudah belum. Yang mau bilang saudara, secara logika manusia so terlambat, betul kan? Itu logika manusia. Di dalam singa udah berdoa makan, Tuhan terima kasih buat berkat. Kalau kesingan-singannya Kristen kan bagaimana? Makanya saudara ajar anak-anak untuk berdoa, masa kalah sama singa Kristen itu? Saya mau bilang sekali lagi saudara, tapi itulah hebatnya Tuhan. Secara manusia sepertinya sudah terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Jadi saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi hari ini. Sekalipun secara manusia mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, tapi masalahnya sudah terlambat Pak Pendeta. Karena seharusnya Tuhan menolong saya sebelum pilot Pak Pendeta. Seharusnya Tuhan menolong saya sebelum saya dipecat, sebelum saya di PHK Pak Pendeta. Seharusnya Tuhan tolong saya sebelum dokter vonis saya kanker stadium akhir Pak Pendeta. Seharusnya Tuhan tolong saya sebelum suami saya dibawa kabur ke gerangan paling cantik saya dan sekitarnya Pak Pendeta. Saya mau bilang, kenapa pas bilang pelakor? Ada pelakor di sini? Boleh angkat tangan nanti kita bertumpang tangan, tumpang kaki. Saya mau bilang saudara, percaya waktu Tuhan yang terbaik. Bagi Tuhan gak ada kata terlambat. Kadang-kadang dari kacamata kita seperti sudah terlambat, tapi ada saat kita akhirnya melihat memang waktu Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah sekali buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pertolongan Tuhan pasti dinyatakan di waktu yang terbaik. Karena bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, langsung boleh siap-siap. Saudara, yang terakhir, yang ketiga adalah apa pemahaman yang benar tentang pertolongan Tuhan harus kita pahami supaya kita melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga adalah pertolongan Tuhan terkadang dinyatakan dengan cara yang tidak terduga. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan terkadang dinyatakan dengan cara yang tidak terduga. Sama-sama bilang sama saya, cara yang tidak terduga. Amin. Kita baca ayat 4 sampai yang ke-6, saudara. Sama-sama kita baca ayat 4. Imam Muzi boleh siap-siap. 3, iya. Maka Daniel ini apa? Lebih tinggi daripada apa? Para wakil raja itu, karena ya, roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkan atas. Ya, berarti penyesuaian Alkitab buku dan Alkitab elektronik. Nah, kelihatan. Kemudian para apa? Para pejabat dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam, tetapi mereka apa? Ataupun sesuatu yang sebab ia setia dan atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat yang terakhir, maka berkatalah apa? Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali apa? Kepada Allahnya. Pada Daniel berusaha untuk dijatuhkan, untuk disikat, untuk difitnah, untuk dihancurkan, dan akhirnya apa saudara?
mereka berhasil memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Saya sangat percaya kita punya pemahaman yang sama, adalah cara yang menurut kita tepat dalam menolong Daniel adalah merubah posisi Daniel menjadi posisi 122 pejabat yang ingin menjatuhkan dia. Begitu ya? Ya kan mereka ingin membuat Daniel masuk dalam gua singa. Logika kita tuh kalau Tuhan kasih pertolongan itu Tuhan putar situasinya, dan yang nggak jadi masuk dalam gua singa, yang masuk gua singa tuh 122 orang pejabat istana yang ingin menjatuhkan Daniel. Ya, jadi ketika dimasukkan ke dalam gua singa, wih, singa lihat 122, singa langsung bilang mukbang. Ada opung-opung, apa tuh mukbang? Hanya opung, nonton drakor opung. Iya kan? Dari yang cuma memakan satu, jadi makan 122. Langsung singa di dalam langsung dibilang, kami memuji kebesaran. Sekali lagi, mungkin kayak singa Kristen kan? Senantiasa mengucap syukur. Waduh, dia udah berdoa makan. Tuhan, terima kasih buat berkat yang indah dan sudah Tuhan anugerahkan. Only can eat. 122, aduh, apalagi kalau misalnya singa yang ada darah-darah Manadonya, memang kita orang Manado ya, saya mohon maaf ya, saya sebagai orang Manado saya bangga kami punya karunia makan lebih daripada teman-teman semua. Kalau soal makan, kami di atas rata-rata bos. Kalau soal makan, yang bilang kami nggak pernah kenyang. Kalau kami berhenti itu cuma capek ngunyah aja. Jadi selama rahim ini masih kuat, alhamdulillah. Itu yang saya paham. Sebelum saya ke Medan, saudara. Ya. Sebelum saya pelayanan ke Medan, itu yang saya alami dan saya pahami. Tapi ketika saya ke Medan, tim pelayanan saya, kenapa ketawa terlambat? Ketika makan, dia nggak pakai piring. Dia pakai nampan perjamuan. Saya sampai lihat, oh buat tatakan mungkin. Enggak. Nampan ini dia pakai isi nasi, tiba-tiba ketika dia putar balik Gunung Rinjani udah pindah ke sini. Lauknya juga buk. Kami orang Manado sekuat-kuatnya kami makan masih begini. Iya kan? Tim saya itu makannya. Saya melihat pas lihat itu jujur saya kena mental. Aduh. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, harusnya kan secara kita punya pandangan cara menolong yang terbaik Tuhan putar, either itu Tuhan gagalkan atau Tuhan putar posisinya. Tapi ternyata tidak. Tuhan izinkan Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi ternyata itu cara Tuhan dalam menolong dia. Karena melalui itu akhirnya kita lihat ayat terakhir kita di ayatnya yang ke-28 dikatakan begini saudara, atau 29 dalam kitab buku saudara, dan Daniel ini mempunyai apa? Kedudukan tinggi pada zaman dan pada zaman pemerintahan Kores orang. Logikanya ganti penguasa, ganti bawahan. Tetapi sekalipun ganti penguasa, Daniel tetap di posisi yang tinggi karena penguasa selanjutnya tahu betul kedahsyatan Allahnya Daniel. Makanya sampai akhir Daniel diangkat Tuhan dengan posisi yang luar biasa. Artinya begini, melalui keadaan itu Tuhan menolong Daniel dengan cara tidak menolong dia. Sorry Bapak Pendeta, ulang lagi.
Apa saya kurang makan atau kurang tidur? Tuhan menolong Daniel dengan cara tidak hanya minum kopi. Saya mau bilang sederhana sekali lagi, Tuhan menolong Daniel dengan cara tidak menyatakan pertolongannya saat itu, karena itu akan menjadi pertolongan buat Daniel di masa depan sampai akhir hidupnya. Sama seperti Yusuf kan, logika kita harusnya Tuhan tolong dia sebelum dia difitnah sama tante Putri yang gak terlibat. Tapi Tuhan sementara menolong Daniel dengan cara tidak menyatakan pertolongannya, supaya dia masuk ke dalam penjara, ketemu juru minum dan juru roti raja yang membawa dia ke istana raja saudara, yang menjadi awal mula dia jadi orang yang berkuasa di sana. Saya mau bilang ya, kan udah tepuk tangan Jadi kalau hari ini mungkin saudara bilang, Pak Pelita saya nggak ada pertolongan, bukan berarti Tuhan nggak tolong, karena Tuhan bisa pakai itu untuk menyatakan pertolongannya. Sebelum saya tutup khotbah saya pernah bagikan ini kesaksian tahun lalu saudara, di mana saya pernah diperhadapkan pada satu transaksi yang nilainya itu buat saya sangat besar, fee-nya itu 1,6 M. Kalau saya dapat itu, buat saya gede banget. Buat saudara mungkin Sultan SCB ini, oh my god, it's very cheap banget buat aspal. Buat saya 1,6 saya udah membayangin, oh Tuhan, saya sudah siap jadi orang kaya. Saya sudah siap untuk foya-foya. Saya mau beli cincin yang harganya 500 juta. Supaya kalau saya shalom, nggak biasa tapi shalom. Kalau saya punya itu, saya akan beli jam tangan 500 juta. Supaya kalau jematannya pamit jam berapa? Hah? Nggak kelihatan, tolong lihat sendiri. Saya sudah siap beli mobil 2 pintu pick up. Ya kan udah habis tadi belanja itu, cincin sama jam udah habis. Itu pokoknya saudara udah happy banget, kita udah ke Bali karena waktu itu properti harganya ratusan miliar, udah oke banget semua, pokoknya udah jalan, mereka udah ketawa-ketawa dalam hati saya. Ada ketawa-ketawa, aku benci aroma-aroma uang di sana. Iya kan, udah mantap banget kan. Itu hubungan antara seller dan buyer tuh mantap banget dengan saya. Oh Tuhan, jadi Tuhan kamu dengan dalam nama Yesus. Itu propertinya saya urapin saudara semua dalam nama Yesus. Sampai lagi berani kalau saya urapin juga dalam nama Yesus. Boleh-bolehnya kenapa berminyak-minyak ini dalam. Tuhan tolong saya. Tapi ternyata endingnya Tuhan gak tolong saya. Saya bilang, Tuhan kenapa kok Tuhan gak tolong saya? Saya udah doa, saya udah urapin, saya udah lakukan bagian saya udah dalam kebenaran, kenapa Tuhan gak tolong saya? Tapi 12 tahun kemudian saya nonton berita, bos saya yang saat itu kena pidana 14 tahun penjara karena ternyata transaksi itu menyalahi aturan, kena pidana. Bos saya dan kakaknya 14 tahun penjara, marketing yang harusnya saya 12 tahun penjara. Saudara bisa bayangkan kalau saat itu Tuhan tolong saya, endingnya seperti apa? Jadi ternyata Tuhan lagi menolong saya dengan cara tidak menyatakan pertolongan saat itu. Karena waktu itu kalau sampai Tuhan tolong sesuai apa yang saya pikirkan, 12 tahun kemudian lagi khotbah. Dijemput. Ada polisi yang datang. Pak Pendeta Marcel? Elvis lah. Saya kabur, aman, enggak, masa bisa tolak bisa Tuhan, aku coba sudah datang, tadi
Jadi belajar percaya akan caranya Tuhan. Kan Tuhan yang bilang caraku di atas caramu, jalanku di atas jalanmu. Mungkin hari itu dia bilang, Tuhan udah gak tolong saya. Saya mau bilang belajar percaya cara Tuhan. Mungkin hari kita gak ngerti, tapi saya mau bilang akan ada saat dimana kita akan melihat berkata, terima kasih Tuhan.